Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa dalam perkuliahan daring pada mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Bertemu di pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Nah, jika kita berbicara tentang hakikat, itu artinya kita sedang berbicara tentang seluk-beluk pendidikan anak usia dini, esensi dari PAUD itu sendiri. Kita langsung saja. Nah, PAUD terdiri dari beberapa landasan, salah satunya yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ini terdiri dari 4 landasan yang kita pegang. Yang pertama itu pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tercantum beberapa bait. Yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hal ini menjadi salah satu landasan terdirinya sebuah lembaga pendidikan anak usia dini. Kemudian, semua itu dimulai dari anak usia dini yang akan menjadi penerus bangsa, mengupayakan jalur pendidikan yang memadai sejak anak usia dini. Jadi salah satu landasan yuridis untuk pendirian PAUD. Yang selanjutnya yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C yang berbunyi bahwa setiap anak itu berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, landasan yang ketiga yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mengemukakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Nah, ini menjadi salah satu landasan kita untuk mendirikan sebuah lembaga yang mengakomodir pendidikan pelajaran bagi anak sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya, landasan yang terakhir yaitu Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Di Sisdiknas ini diatur bahwa PAUD adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir, artinya dari usia 0 sampai 6 tahun, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, baik jasmani maupun rohaninya, guna memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan anak usia dini menurut Suyanto. Yang pertama yaitu mengembangkan seluruh potensi anak. Artinya, pendidikan anak usia dini ini menjadi wadah untuk anak berkembang dan bertumbuh sesuai fitrahnya secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu membimbing dan mengembangkan potensi anak agar dapat berkembang secara optimal. Nah, ini juga sama kalau pendidikan anak usia dini ini yaitu membimbing dan mengembangkan potensi anak sesuai tipe kecerdasannya masing-masing. Ini berkenaan dengan akan membahas multiple intelligence dari Howard Gardner. Selanjutnya yaitu mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini. Sebetulnya tujuan PAUD itu hampir sama, yaitu mengembangkan potensi anak agar ia itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi dari pendidikan anak usia dini. Yang pertama, mengendalikan peraturan dan penanaman disiplin. Ini biasanya dilakukan melalui pembiasaan dari disiplin berdoa, disiplin kehadiran, disiplin makan, disiplin dengan kegiatan sehari-hari gitu. Selanjutnya yaitu mengenalkan anak pada dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh anak, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Nah, ini bahasan ini Satuan PAUD di Indonesia biasanya ini menjadi problematika kita gitu. Tidak jarang kita menyebut bahwa TK itu berbeda dengan PAUD. Tapi sebetulnya PAUD itu naungan dari seluruh pendidikan anak. Hanya saja dibagi menjadi 3. Ada informal. Kalau informal ini ada pendidikan keluarga,
atau pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan ini biasanya tidak terikat dengan pemerintah, kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu jalur non formal, terdiri dari kelompok bermain atau playgroup, kemudian tempat penitipan anak atau biasa disebut dengan daycare, dan satuan PAUD sejenis SPS. Selanjutnya yang formal, ini ada RA, Raudatul Anfal, dan Taman Kanak-kanak. Nah, jadi jangan sampai tertukar lagi. TK itu sebetulnya merupakan salah satu bagian dari pendidikan anak. Untuk TK sendiri itu diberlakukan bagi anak usia 4-6 tahun. Untuk 2-3 tahun itu biasanya ada di playgroup, di non formal kelompok bermain. Itu. Selanjutnya yaitu hakikat anak usia dini. Nah, di sini anak itu sebetulnya peniru yang ulung. Kenapa demikian? Ia akan meniru seluruh kegiatan orang-orang ataupun hal-hal yang berada di sekitarnya. Makanya kenapa guru salah satu kompetensi guru PAUD itu memberikan teladan kepada anak, karena anak itu akan meniru seluruh tingkah laku dari gurunya, baik yang baik ataupun yang kurang baik. Kemudian penjelajah yang sejati. Nah, kenapa kita selalu melihat anak yang seperti tidak punya capek? Karena hakikat anak itu ya memang ia akan selalu merasa penasaran dengan hal-hal yang berada di sekitarnya, terutama hal-hal yang belum pernah ia temukan di kehidupan sebelumnya gitu. Kemudian perekam yang kuat. Nah, mungkin ini juga terasa ya sama kita, bahwa hal-hal yang terjadi pada saat anak usia dini ini akan melekat kuat di memori panjang kita, long term memory kita. Makanya ketika di hadapan anak, kita itu istilahnya nggak boleh seucap-ucap ya, karena mereka akan merekam dan itu akan permanen di otaknya. Ini akan permanen. Selanjutnya prinsip pembelajaran di PAUD. Nah, namanya juga ini ya, anak usia dini, maka prinsip pembelajarannya itu bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Nah, bermain sendiri itu merupakan belajarnya anak, dan belajar anak itu harus disertai dengan bermain, harus bermain gitu. Tidak boleh pembelajaran anak usia dini ini seperti anak SD, duduk manis di atas meja mengerjakan sesuatu menggunakan pensil dan kertas. Itu tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran di PAUD. Oke, sekian untuk materi hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas ulang di kelas, karena ini waktunya terbatas, dan ini untuk tugas teman-teman hari ini, identifikasi permasalahan pendidikan anak usia dini di tempat saudara bekerja. Nanti ditulis permasalahan apa saja yang biasanya terjadi terkait dengan pendidikan di tempat teman-teman bekerja. Kemudian rancang sebuah kegiatan pembelajaran yang berlandaskan prinsip. Nah, ini berlandaskan ke sini ya, ke prinsip pembelajaran ini. Nanti pembelajarannya harus sesuai dengan ini. Ada bermainnya, belajarnya bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Jadi tugasnya di-upload di Google Forms, kalian mengisi daftar hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.